pertanyaan untuk kalian guys. Kalau kalian tidak lulus dalam seleksi misalkan calon tamtama, apa yang akan kamu lakukan? Satu, kalian akan mengulangi lagi tahun depan. Atau yang kedua, kalian putus asa dan melampiaskan kekesalan kalian karena tidak lulus itu. Kalau kalian mengambil yang pertama, berarti kalian harus mempersiapkan diri dari awal. Berlanjut terus, berlatih, mempersiapkan diri sehingga ranking kalian bagus. Peringkat kalian itu naik sehingga kalian ada kemungkinan lulus. Karena harus dipahami bahwa dalam setiap seleksi harus ada yang lulus, harus ada yang tidak lulus. Contoh, seleksi calon tamtama. Apabila dibutuhkan kuota 250 orang dan kalian yang mendaftar ada 1000 orang, maka otomatis 750 orang itu tidak akan lulus. Tidak bisa dipaksakan. Karena kuotanya hanya 250. Nah, kalian harus berusaha untuk masuk ke dalam kelompok 250 orang itu. Yaitu ranking kalian harus naik. Nah, disitulah persiapan kalian untuk mengejar ranking itu. Jadi, berbahagialah yang kelompok 250 orang, namun tetaplah semangat untuk kelompok 750 orang ini yang tidak lulus. Karena waktu masih ada, kesempatan masih banyak. Kemudian tidak hanya di TNI. Saya turut bersedih atas kejadian seleksi calon tamtama di Papua Barat, di mana mereka yang tidak lulus melampiaskan kekesalan mereka di jalan. Utama sama depannya pizza lagi blokader di blokir jalannya. Kalau menurut saya pribadi, hal ini tidak usah dilakukan. Bukan berarti kalian berbuat seperti itu lalu kalian diperhatikan, kemudian kalian diluluskan. Jadi yang nggak lulus ini, yang 750 orang ini diluluskan karena kalian berbuat sesuatu di jalan. Karena itu yang tadi saya bilang, pahami bahwa memang harus ada yang tidak lulus. Karena memang dibatasi oleh kuota. Oleh karena itu, persiapkan dirimu, persiapkan dengan maksimal. Ini ada testimoni dari orang tua calon prajurit yang sudah lulus, bagaimana dia mempersiapkan dirinya. Dan ini bisa kalian pedoman. Tahu kenapa rata-rata anak tentara ya, seperti anak saya lulus? Karena saya sebagai orang tua rata-rata kita menyiapkan ya, kita tahu materi apa yang akan dihadapi oleh anak-anak kita, kita siapkan. Oleh karena itu anak-anakku, saya memberikan waktu saya untuk saya mewakili orang tua kalian, memberikan informasi, apa informasi yang tidak kalian tahu ya. Saya sampaikan ya, mungkin karena banyak dari anak-anak yang bukan keluarga tentara tidak tahu materinya apa, seperti pertanyaan-pertanyaan ini ya. Selain di sini saya juga punya 4 WhatsApp group ya, mungkin di sini ada juga yang menyaksikan anggota grup. Di situ mereka mendapatkan informasi ya. Saya juga melakukan bimbingan kepada mereka, itu supaya menghindari seperti yang pemburu netizen ini bilang, kenapa anak-anak tentara saja? Ya karena anak-anak tentara disiapkan oleh bapaknya. Bapaknya tahu tesnya kayak apa. Makanya yang nggak tahu saya kasih tahu di sini. Ya. Jangan dengar itu omongan yang bilang susah, nggak ada orang dalam, susah nggak. Itu orang-orang pengecut aja. Orang-orang yang nggak mau berusaha, jujur aja. Ya. Kamu tuh kalah gitu loh. Tapi cari alasan, cari pembenaran. Oh nggak ada orang dalam. Ya, kamu bertekad akan lulus. Ya, kalahkan itu image orang dalam segala macam. Ya, kamu ingat kalau kamu orang beriman, orang yang percaya kepada Yang Maha Kuasa, kamu punya Tuhan. Terlebih lagi itu, siapa yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan? Jenderal mana? Panglima TNI sekalipun pasti kalah dengan kekuasaan Tuhan. Presiden sekalipun. Ya.
Jadi kalau Anda sudah menyerah bilang susah nggak ada orang dalam, susah nggak ada uang, sama saja sekali Anda sedang merendahkan kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Percuma kita beribadah, tapi kita tidak percaya kemampuan kebesaran Tuhan untuk bisa menolong Anda, untuk bisa membawa Anda kepada kesuksesan. Kebiasaan orang-orang yang hanya mengandalkan kekuatan manusia. Kebanyakan dari kita merasa lebih percaya diri kalau kita di backingi oleh jenderal. Padahal kita punya backing yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan kita yang kita sembah. Salam hormat